Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya seperti biasa ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memperbaiki kompor tungku 2 ya. Dimana itu kompor ini apinya kecil sebelah dan sebelah tidak mau nyala ya. Karena itu di kesempatan hari ini saya akan memperbaikinya ya. Nah, seperti biasa teman-teman, memperbaiki kompor yang belum tahu caranya servis kompor atau memperbaikinya, simak video ini ya dari awal sampai akhir supaya nanti bisa paham bagaimana cara memperbaiki kompornya sendiri ya. Kalau ada masalah dinyalakan nggak mau nyala atau apinya kecil gitu ya. Yang sudah tahu caranya boleh nonton, boleh dilewati aja ya. Karena ini saya akan memberitahu pada teman-teman semua ya yang belum tahu cara-cara memperbaiki kompor yang mengalami seperti itu tadi ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita minum dulu ya supaya nanti bisa lancar gitu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya bagaimana di bagian mana yang harus perlu diperbaiki. Nah, ini teman-teman adalah kompornya yang perlu diperbaiki. Nah, ini apinya kecil dan yang sebelah ini nggak mau nyala. Nggak mau nyala itu bisa terjadi dari magnet juga nggak bisa nyala, juga bisa, atau kotoran-kotoran yang mengakibatkan nggak mau nyala. Seperti itu teman-teman. Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini pasang dulu regulatornya ke tabung seperti ini. Sebelum kompor dinyalakan, bagian sini ditepuk-tepuk dulu seperti ini. Nah, supaya nanti gasnya bisa mengalir. Oke, kita lihat. Nah, nyala tapi kecil teman-teman. Nah, kecil. Dan ini nggak mau nyala sekali. Akan tetapi gas mengalir teman-teman. Nah, ini kecil banget ya. Oke, kita lihat dulu ya bagian dalamnya yang perlu diperbaikinya. Ini sangat kotor banget. Dan ini juga sangat kotor banget ya. Oh ya teman-teman. Nah, ini kabelnya ya. Kabelnya ini rusak. Kabel magnet rusak. Terbakar. Nah, seperti ini mengelupas. Sudah terbakar teman-teman, Kak. Makanya itu nggak mau nyala ya ketika dinyalakan. Oke, kita bongkar saja ya. Oke, kita buka karena sudah buka semua bautnya, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang nyala kecil ya, yang kiri. Juga yang ini yang kanan yang nggak mau nyala. Ternyata ini adalah dari magnetnya, karena terbakar magnetnya ya. Jadi pada putus kabelnya, kabel magnet seperti ini. Ini terbakar, nanti diganti dengan yang baru. Oke, kita buka dulu yang ini ya, yang magnetnya rusak ya. Seperti ini teman-teman. Caranya seperti ini. Ini ada per, kita ambil dulu. Kita ini yang dinamakan sebuir jantung, sebuir utama. Kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada kotoran di area sini, di lubang-lubang sini ya.
Ini juga ada kotoran, dibersihkan ya, supaya nanti bisa lancar. Nah, seperti itu. Kita sediakan kain lap. Ini juga bersumber dengan kotoran seperti ini. Kita bersihkan dulu ya. Nah, ini teman-teman, kita bersihkan supaya nanti hasilnya bisa bagus. Nah, ini seperti ini teman-teman, cara membersihkannya seperti ini. Tak perlu bergesa-gesa, tak perlu gerusa-gerusu ya. Pokoknya yang ada kotorannya harus dibersihkan ya. Yang penting bersih. Nah, kalau mau belajar ya harus fokus ke belajar ya. Nah, ini teman-teman, ini harus dicabut ya. Nah, cabut seperti ini. Nah, ini juga ada kotorannya di dalam. Kita cabut, langsung kita ambil dalamnya. Dalamnya itu ada sebuah karet merah. Ini adalah seal ya. Juga ada. Nah, yang penting ini teman-teman. Yang penting benda seperti ini. Ini adalah ring yang berlubang ya. Ini juga harus dibersihkan supaya bersih, supaya tidak terhalang dengan kotoran-kotoran banyak ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita harus tersediakan ya, disediakan ya. Ini cotton bud ya, ini harus dibersihkan seperti ini teman-teman, supaya kotorannya bisa diambil semua ya. Supaya bersih, kita bersihkan semua seperti ini teman-teman. Sudah bersih ya. Kalau sudah bersih, kita pasang lagi dalamnya. Kita pasang lagi seperti ini. Nah, terus ini ada ring kecil ya, ring kecil untuk menutup seal ya. Nah, sebelum ring kecil ini dipasang, kita pasang dulu yang ini. Ini ada ring seperti ini atau seal karet kecil ya. Kita masukkan ini, terus ring kecil ini dimasukkan. Terus ini ada ampas seperti ini. Ada bar kecil juga. Ini kita masukin ya. Kita pasang lagi seperti ini teman-teman. Ini adalah mesin kompor Rene ya, seperti ini bentuknya ya. Dan ini sudah bersih teman-teman. Sebelum kita masukin ke dalam lubang ini ya, kita kasih pelumas dulu seperti ini, secukupnya aja, enggak terlalu, jangan terlalu banyak ya, nanti malah belepotan kalau terlalu banyak. Kita oles rata itu teman-teman. Nah, terus kita masukin ya ke dalam. Jangan lupa
Ini ada belahan seperti ini, dan ini posisi lubang supir utama ya, untuk mengeluarkan gas menuju ke porong api ya, atau tungku api. Ini diposisikan lubang ini karena ini ada dua, ini di yang atas, yang bawah juga dibelah seperti ini ya. Nah, kayak ini seperti ini, harus diluruskan atas bawah. Nah, seperti ini, harus diluruskan atas bawah ya. Seperti ini teman-teman. Terus ada perbesar tadi ya. Perbesar ini fungsinya untuk mendorong si buyat besar tadi ya, supaya enggak maju mundur seperti ini. Dan ini untuk magnetnya atau as knobnya kita bersihkan dulu karena banyak kotoran ya. Intinya di sini juga ini harus bersih. Nah, seperti ini teman-teman, supaya nanti enggak terganggu kalau mau menyalakan kompor ya, karena ini bisa membuat macet kompor kita yang seperti ini kotorannya ya. Kita bersihkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti yang saya bilang sejak awal tadi ya, yang sudah tahu bagaimana cara-caranya untuk memperbaiki kompor, boleh nonton ya, boleh di skip ya, karena ini buat yang belum tahu caranya, siapa tahu sudah menonton video saya ini, supaya nanti bisa mengatasi masalah-masalah dengan kompornya sendiri ya. Nah, ini kotorannya sudah saya bersihkan ya. Nah, ini masih tinggal satu. Oke, tidak terlalu banyak kotorannya. Ini adalah magnet bergerak ya, atau magnet besinya, dan ini magnet duduk atau magnet kabel yang ada kabelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah magnet duduk ya, yang dinamakan magnet duduk, itu ada kabelnya seperti ini. Kebetulan ini magnet kabelnya panjang karena ini khusus buat magnet kompor yang menggunakan kabel panjang ya. Kalau magnet kabel kompor ini panjangnya hanya segini. Nah, hanya segini ya panjangnya ya. Nanti kita potong ya, segini ya, secukupnya. Oke, kita pasang dulu magnetnya. Ini ada kuncinya, juga penting sekali. Ada kuncinya, yang diambil dulu. Nah, caranya begini. Nah, kita jepit, terus kita dorong. Iya, seperti itu. Karena ini terbakar. Nah, ademnya meleleh ya. Kita jepit aja pakai tang ya. Nah, kita ambil begini ya. Nah, supaya lebih mudah untuk mengambilnya, karena ini sudah terbakar ya, sampai meleleh begini. Dan ini untuk untuk mengunci magnet ini. Oke, karena sudah terbuka ya, sudah saya ambil. Nah, kita bersihkan juga kotoran-kotoran seperti itu ya. Oke, kita pasang magnet kabelnya atau magnet duduknya. Sangat mudah kawan-kawan. Nah, seperti ini teman-teman. Terus untuk menguncinya seperti ini bentuknya. Kita masukkan lagi seperti ini.
Oke, karena sudah terpasang, kita pasang yang ini. Mana tadi? Nah, ini kita pasang seperti ini ya. Terus ada seperti ini, ring bengkok ya. Ini fungsinya untuk menarik magnet besi ini, seperti ini. Nah, terus ada per, ada penutup seperti ini teman-teman. Oke, kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini terus dikunci dengan baut. Nah, seperti ini. Harus benar-benar kenceng ya, supaya nggak gampang lepas lagi. Oke, kita ambil kabelnya secukupnya ya. Nanti kalau kepanjangan tuh nanti malah mutar-mutar aja ya. Kita ambil secukupnya aja, kita potong seperti ini. Terus ini yang terbakar kita cabut, nah seperti ini. Terus kita sambungkan ke jarum magnet. Nah, seperti ini. Kita ambil di tengah-tengahnya, terus kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Kita masuknya. Nah, sudah kepasang teman-teman. Seperti itu teman-teman, sangat mudah. Kita cek ya. Nah, sudah bisa ya. Karena ini sudah jadi teman-teman ya. Kita ganti yang satunya lagi ya. Yang satunya ini kita copot. Karena kita dalam posisi belajar, tidak perlu tergesa-gesa ya. Yang penting hasilnya nanti bisa bagus. Kerja kita lebih cepat. Kalau hasilnya nggak bagus, nanti hasilnya kurang puas. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bersihkan semua kotorannya ya. Nah, seperti ini. Ada kotorannya, walaupun sedikit tapi ada kotorannya. Push. Terus ini ada per ya, juga ada kotorannya. Kita bersihkan semua ya kotorannya ya. Tangan kita kotor sedikit nggak apa-apa. Toh nanti kompornya hasilnya juga bagus ya kalau sudah jadi ya. Karena kita merelakan tangan kita itu kotor demi belajar, demi bisa ya. Ya seperti itu namanya belajar. Yang penting kerjaan kita itu sangat memuaskan. Oke, kita ambil ini. Nah, par besar ini. Terus kita copot. Nah, ini lumayan bagus, lumayan bersih. Jadi nggak begitu lama untuk mengerjakan ya. Karena saya rasa masih bagus ya, masih bersih. Terhindar dari kotoran-kotoran. Hanya sedikit saja ini di samping-samping sedikit ini. Nah, seperti itu. Masih bagus, masih bersih. Kita tinggal mengoles rumah saja. Seperti itu. Supaya nanti kita muter, menyalakan kompor, muternya itu lebih ringan. Oke, kita pasang. Karena masih keadaan bersih ya, nggak ada kotorannya, tidak terlalu merepotkan kita. Karena kotorannya hanya sedikit, di luarnya aja. Tidak perlu membongkarnya. Nah, kita bersihkan bagian sini ya. Nah, ini ada kotoran juga, tapi cuman sedikit aja.
kita lalu pasang as knopnya ya. Dan jangan lupa ini ada bar besar ya, kita pasang dulu. Nah, kita pasang dulu seperti ini ya. Jangan lupa alat yang seperti ini ya, kita pasang seperti ini. Nah, terus ada per tadi ya, kita pasang lagi ya, per kecil. Tapi ini sangat penting, kalau nggak ada ini nggak bisa dorong ini ring ini ya, ring untuk menarik magnetnya ya, seperti ini. Terus ada penutup seperti ini ya, kita pasang lagi. Nah, begini teman-teman, sangat mudah bagi yang sudah pandai atau yang sudah tahu caranya. Kalau sudah menonton ya sangat-sangat berterima kasih saya ya. Kalau ya sudah merasa bisa di skip aja atau meninggal pesan di bawah ini untuk membimbing teman-teman kita yang belum tahu cara-cara memperbaiki kompor gas. Oke, karena ini yang tadi apinya kecil teman-teman, nah, di bagian sini, nah ini di sepuyer kita buka dan kita buang kotorannya ya, seperti ini. Nah, kita ambil ya, ini di sini ya teman-teman, ini penutup. Nah, sepuyer ini harus dibuka ya. Sangat penting sekali teman-teman. Nah, ini sudah gampang. Nah, seperti ini teman-teman, di dalam sini ada kotorannya ya. Nah, tangan saya sangat kotor ya. Nah, di dalam sini ada kotorannya yang menyumbat di lubang kecil ini ya. Nah, ini ada lubangnya, ini tersumbat dengan kotoran ya, kita bersihkan. Nah, seperti ini kita bersihkan di bagian depannya supaya kotorannya itu bersih ya. Terus kita korek seperti ini, ada kawat kecil, kita rogok ya, kita corek ya seperti ini. Nah, tembus. Terus bagian dalam kita bersihkan dengan cotton bud seperti ini, supaya kotoran-kotoran yang lain yang di samping-sampingnya, nah teman-teman, sangat kotor, kotoran yang di sampingnya yang enggak menyumbat lubangnya nanti bisa keambil dengan cotton bud ini ya. Kita colok lagi, nah seperti ini, supaya lubangnya lebih lebar dan bersih ya. Nah ini tuh, kelihatan kan, tuh sudah kelihatan bolong. Oke, kita pasang lagi ini teman-teman, kita pasang lagi supaya nanti apinya hasilnya besar, karena gara-gara kotoran tadi ya. Oke, karena sudah jadi ya, kita pasang lagi ya. Maklum kotor semua ya, karena ini adalah kerjaan tukang servis kompor. Nah, seperti ini selalu menghadapi kompor-kompor yang kelihatannya seperti ini ya, karena ini memperbaiki atau membersihkan ya, seperti ini kompor-kompornya. Beda lagi kalau dengan yang sedang
Mana bloknya tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kerjaan saya tuh seperti ini. Selalu kotor karena saya profesinya seperti itu ya. Beda lagi dengan yang menunjukkan atau apa itu namanya? Ya, hanya menunjukkan dengan teori-teorinya aja. Kalau saya itu praktek langsung ya. Tidak hanya teori. Kalau teori itu kan memegang yang bersih-bersih gitu. Ya, mohon maaf ya. Karena ini kenyataannya seperti itu ya. Kalau kerjaan seperti ini selalu kotor tangannya, apalagi kompornya selalu kotor. Kalau kita menunjukkan yang hanya teori, itu hanya sebuah kata-kata aja ya, dan mengatakan caranya begini begini, hanya begini begini. Tapi kalau praktek langsung ya seperti ini, kita menghadapi dengan kotoran-kotoran seperti ini. Kalau hanya mengatakan sebuah teori-teori, itu yang melihatnya atau yang mau belajar itu tidak bisa dengan waktu pendek ya. Tapi kalau praktek, nah bisa teman-teman rasakan hasilnya dengan waktu yang pendek atau hasil yang memuaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita harus menghadapi kenyataannya seperti itu. Ya, seperti ini. Kotoran seperti ini. Tapi nggak apalah. Namanya belajar, kita harus rela sedikit kotor ya. Tak jadi masalah. Oke, terus kita pasang knopnya ya. Ini seperti ini. Nah, kita pasang. Karena sudah jadi, tinggal membersihkan kotoran yang ada alangnya seperti ini ya. Yang ada alang. Ini kotoran sedikit. Kalau mau bisa jangan takut tangan kita kotor ya. Toh nanti hasilnya kita yang merasakan sendiri. Kalau kita mau sedikit kotor tangan kan kita ya. Oke lor, karena sudah kepasang mesinnya, kita cek dulu ya. Nah seperti ini ya, kita pasang regulatornya. Nah seperti ini, kita tekan seperti ini, terus kita kunci. Set. Nah ini jarumnya sudah naik. Oke, sebelum kompor kita nyalakan, kita terlebih dahulu, yang penting ini dari regulator atau selangnya. Nah seperti itu. Sebelum kita menyalakan, kita tepuk-tepuk dulu ya di bagian sini ya. Nah bagian selang jangan ke regulatornya, nanti malah pecah regulatornya. Di bagian ujung selang yang mendekati tali cincin ini, seperti ini. Nah yang keras nggak apa-apa, supaya gasnya bisa ngalir. Oke, kita cek. Nah langsung nyala teman-teman. Nah, semburannya seperti itu, besar seperti itu, berarti apinya sudah besar nanti kalau sudah dipasang tungku apinya. Itu yang satu. Nah sudah nyala, tapi ada merah begitu, berarti ada kotoran yang ada di dalam lorong magnet ya. Nah ini seperti ini, kita balik kompornya, terus kita colok-colok bagian sini. Nah sini teman-teman, ini kan ujung dari magnet tadi ya, yang ada kabelnya. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, di dalam sini biasanya ada kotorannya. Kotorannya itu apa? Nah ini ada
sarang laba-laba yang ada di sini. Kita korek dengan apa aja ya. Nah, bisa cotton bud, bisa. Kalau saya menggunakan sebuah kabel. Ini ada kabel serabut. Terus begini, kita colok seperti ini ya. Kita bersihkan dengan kabel. Nah, kita colok-colok seperti ini. Nah, biasanya, nah ini ada sarang laba-laba ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada sarang laba-laba. Makanya kalau ketika masang kompor atau menyalakan, nah di sini kalau ada sarang laba-laba, kita menyalakan nggak bakal nyala. Nah, seperti itu. Untuk yang satunya, nah seperti ini. Kita juga membersihkan. Walaupun nggak ada, tapi harus dibersihkan ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, kita balik lagi ya. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Kalau sudah bersih, nanti langsung nyala. Tapi kalau masih kotor, nggak. Nanti kita berulang-ulang untuk menyalakan. Oke, kita cek. Nah, langsung nyala teman-teman. Karena sudah bersih ya. Nah, seperti itu. Sudah bersih. Makanya langsung nyala. Oke, kita pasang tungku apinya ya. Kita pasang tungku apinya. Nah, seperti ini tungku apinya. Kita bersihkan dulu karena banyak kotoran ya. Kita bersihkan. Nah, seperti ini kotorannya kita bersihkan dulu sebelum kita pasang. Nah, walaupun bekas, tapi ini bahannya bagus karena bawaan kompor ya. Iya. Oke. Iya. Kita pasang teman-teman. Kita pasang dulu. Seperti ini ya. Terus ada kawat kecil untuk mengunci di sini ya. Seperti ini. Kita kunci dengan kawat kecil ini ya. Karena yang satu sudah saya pasang, sudah saya bersihkan. Giliran yang satunya, yang sebelah, kita bersihkan. Iya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sudah bersih ya. Kita pasang lagi yang di sebelah. Ush. Seperti tadi ada kawat kecil. Kita buat kunci ini, ya seperti ini, supaya nggak lepas. Oke, kita cek dengan bander ini ya. Walaupun ini sudah keadaan seperti ini, sudah pecah, tapi ini bawaan kompor dari baru, jadi bahannya itu bagus, apinya pun bagus ya. Nah, ini teman-teman, kita cek. Seperti itu. Nah, ada satu lagi ya yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini harus keadaan terbuka seperti ini ya, jangan sampai tertutup, supaya nanti hasilnya apinya bisa biru. Jangan sampai tertutup ya. Nah, seperti itu teman-teman, apinya sangat kencang sekali. Oke, untuk yang satunya, yang sebelah, kita cek dulu. Karena ini banner sudah pecah, sudah rusak, sudah nggak layak pakai. Ini hanya sekedar untuk mengecek aja. Nah, itu teman-teman.
Yes. Yang penting hasilnya HP-nya biru ya, panas. Nah, ini apinya sudah besar ya, karena tadi apinya kecil. Oke, karena sudah jadi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita bisa belajar bareng-bareng ya. Nah, seperti itu tadi ya. Karena kompor itu juga memerlukan perawatan, karena sangat penting sekali. Karena sehari-hari kita buat masak ya. Jadi kita harus memperhatikan kondisinya. Kalau ada kerusakan, sedikit harus diganti kalau bisa. Jangan sampai menunggu kerusakan banyak ya. Nanti malah kebanyakan ongkosnya kalau ada yang mengganti. Kalau tidak ada yang mengganti sih, cukup hanya membayar ongkos servis aja ya. Cukup sekian, saya terima kasih, sangat berterima kasih ya pada teman-teman yang sudah menonton atau yang sudah menyimak video ini, karena ini hanya untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki kompor ya. Oke, sebelum kita akhiri, subscribe dulu ya, like, komen kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan gitu ya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan atau di video-video yang berikutnya ya. Pencet tombol loncengnya supaya saya upload video berikutnya, nanti teman-teman bisa dapat informasi dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.